kepada pemilik UMKM. Yuk ikutin keseruan kami. Stay tune. Selamat malam Bang. Ya, selamat malam. Permisi Bang, jadi kami mahasiswi dari Politeknik Negeri Medan dari program studi akuntansi kelas AK3G. Jadi di sini Bang, kami ingin melakukan wawancara terkait mata kuliah kami akuntansi perpajakan. Sebelumnya Bang, kami perkenalan diri dulu ya Bang. Saya Amelia Nababan, teman saya ini Estefania Grace Manik, saya Rahmati Urutniki. Jadi Bang, kami akan mulai wawancara kami ya Bang. Izin Bang. Halo Bang, saya mau nanya Bang, nama usaha ini profilnya itu apa ya? Oh, profil ya dari nama pemilik nih, itu ya? Oh enggak, nama usaha. Nama usahanya Bang? Nama usaha itu Seblak Madit. Artinya itu Seblak Madit itu nama anak owner kakak saya. Oh. Namanya itu Radit. Jadi Mama Radit disingkat jadi Madit. Oh, oke Bang. Nah, terus usaha kita itu ya di bidang F&B kan, food and beverage ya kan. Ya yang berfokus pada seblak. Nah, selain seblak, di Seblak Madit juga ada cemilan-cemilan khas Bandung lah. Misalnya kayak cireng isi ayam, cimol, citul, cipuk, tuh banyak. Jadi kalau kakak-kakak mau yang cari cemilan yang Bandung bisa di kita. Nah, terus pemilik itu namanya Rindi Nadila Lubis. Kakak saya betul ya. Boleh nggak ada di sini ya kan? Nah, Terus kalau boleh tahu Bang, alamat usaha Bang ini di mana? Nah, saat ini kita yang utama namanya itu kan bagian yang home produksi, home base-nya lah. Home base kita itu ada di Jalan Aman 1 di Teladan. Itu yang pertama buka. Terus, ya pusatnya di sana. Pusatnya di sana produksi buat frozen foodnya di sana semua. Kalau boleh tahu Bang, usahanya itu kapan berdirinya Bang? Nah, kalau misalnya berdiri kalau misalnya dimulai ya, ini dimulai. Kita itu mulai di tahun 2018. Itu tapi belum pakai brand kita. Nah, itu awalnya kita kan kayak jual gimana ya? Dulu ada frozen dari Bandung, namanya Seblak Baper lah ya kan. Dari Bandung kita jadi reseller. Tapi setelah itu beriringnya waktu kita pelajarin resep-resep segala macam, karena kan nggak mungkin kita jadi reseller terus ini kan. Nah, terus kita pelajari terus tahun 2023 ya itu udah kita mulai berani ekspansi besar-besaran di Teladan. Itulah cabang pertama kita. Ya alhamdulillah tahun besoknya lanjut kita buka cabang baru di sini di Sepadang. Ya berlanjut lah sampai nanti akhir Desember cabang keempat kita ya, alhamdulillah cabang keempat kita di Johor satu lagi. Jadi kan Bang, karena pusatnya tadi bukan di sini kan Bang? Iya. Terus ini juga merupakan cabang. Jadi cabangnya sudah berapa Bang semuanya? Saat ini 3, tapi coming soon jadi 4 nanti di akhir Desember. Oh, itu dalam tahap ini ya Bang? Iya, masih tahap finishing lah. Oke Bang. Kalau boleh tahu Bang, bagaimana Abang menentukan harga dari produk ini? Nah, kalau misalnya kita produk ya, itu biasanya 50% dari HPV-nya kita. Oh, penjualan. Iya, dari penjualannya. Misalnya satu produk itu menghabiskan biaya sekitar 1.500 lah. Berarti kita buat 3.000 jadinya. Berarti kalau sebelumnya awal buka usaha produk ini, siapa target pasarnya dulu? Untuk target pasar ya, untuk saat ini sebelah itu paling menjurus yang utama itu anak-anak muda lah ya, Gen Z ya, Teriak kan. Terus ya Gen Z nanti meraba terus ke yang orang-orang tua, cuman yang sedikit lah, paling beberapa persen lah. Iya, paling kalau misalnya kayak gitu, biasanya kan kalau orang tua ini kurang tahan pedas gitu kan, ya itu kita kasih opsi ada bakso aci. Terus ada tingkatan level juga dengan level 0 sampai level 5. Jadi kita harapkan dengan adanya opsi kayak gitu yang udah berkeluarga atau yang udah berumur lah gitu tetap bisa menikmatin kuliner Seblak Madit. Nah,
Dulu bang, apakah abang hanya menjual offline store atau juga abang menjual bisa melalui online store? Oke, untuk yang pertama sebenarnya kami itu online sih. Mainnya dulu kami dulu gang-gang dari gang. Gang kami itu pertama di Starban, tahu Starban Polonia. Itu masuk gang-gang lagi. Jadi kan itu nggak ada yang ini. Jadi mainnya di offline dari Gojek, Grab, mainnya di situ. Tapi karena kayaknya pelanggan udah mulai banyak nanya yang den in ya kita beranilah ekspansi. Pada 2003 itu ekspansi kita besar. 2003 2002 sekitar segitu lah. Udah mulai ya bang Iya. ininya. Ya. Terus kan bang, lanjut ya bang. Ini kita masuk ke bagian intinya bang, pajaknya. Jadi mau nanya dulu bang, pertama kira-kira bang omset per bulan yang diperoleh usaha ini bang? Omset per bulan ini dia mau per outlet kah atau keseluruhan? Keseluruhan boleh bang? Nah, kalau keseluruhan itu sekitar 200 sampai 300 juta. Terus bang kemudian lagi kan, ini kan ada nih bang reklamenya. Kira-kira itu dikenakan ini nggak bang? Dikenakan pajak? Kalau di sini kita yang biasa kita ngurus pajak itu yang di utama, yang di Teladan. Kalau di sini karena kan ini bukan tempat kita sebenarnya. Kita kan di sini kayak mitra aja. Jadi semua segala macam ya mungkin dari pengelolanya. Gitu. Kemudian bang, berapa ya bang kira-kira karyawan yang ada di sini yang kerja? Maksudnya kan seluruh ini gimana nih per outlet? Iya per outlet aja. Kalau di sini sekitar 9 ke 10 lah. 9-10 Iya, orang. Terus kira-kira bang dari outlet ini mereka dapat ini gajinya kira-kira berapa ya on per orang? Per orang per bulan. Rate-nya ya, aku kasih rate-nya 1,5 sampai 2 juta. Oke. Kemudian bang, kan ini kan bang produksinya kan ada banyak nih kan. Ya. Terus dikenakan ini nggak dikenakan PPN? Enggak ya? Karena kan UMKM gitu kan, kita nggak ada PPN. Kemudian nih bang, kan abang ini kan punya ini NPWP bang punya usaha ini? Iya ada. Pajak resto dia. Pajak resto? Iya pajak resto. Iya. Terus bang karena punya NPWP, ada nggak bang kayak pengaruhnya sama penjualan produknya? Ini kan kayak tadi paling kita nggak ngenakan ke customernya, jadi ke kita aja. Tapi tetap kena ya bang, cuman iya, karena kan ya tahu lah ya kan kalau kena itu pasti banyak. Apalagi kita UMKM kecil kan. Jadi kemarin konsultasi sama orang perpajakan juga mereka kasih opsi ya, ada opsi itulah. Tahu lah kan bagian owner kakak saya lagi ngobrol tuh gimana. Ya tetap bayar pajak ya. Oke bang, kita masuk pertanyaan terakhir ya bang. Oke. Ini bang, pajak apa aja bang yang pernah atau yang biasa dibayar oleh usaha ini? Yang biasa dibayar tuh pajak resto. Pajak resto. Ya. Yang setahu saya selebihnya kan karena nggak kakak saya yang ini kan yang handle masalah itu, jadi saya kurang tahu. Berarti pajak resto tuh yang biasa dibayar? Yang setahu saya yang sering dibayar tuh yang pajak resto. Tapi yang pernah dibayar juga berarti banyak juga ya bang, cuman memang iya saya juga tahu. Oke bang, itu aja sih bang kira-kira dari kami bang. Jadi kami berterima kasih kali sama abang bang. Jadi kami tahu lebih banyak tentang usaha ini, tentang profilnya, tentang apanya terkait dengan pajaknya bang. Jadi makasih ya bang informasinya bang.